subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya di channel saya It's Naduriati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran pada data tunggal. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan dan juga letak data pada data tunggal. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan. Ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai-nilai pusatnya itu disebut dengan simpangan gitu. Makin besar nilai simpangan, penyebaran data makin tinggi atau makin bervariasi dan sebagainya. Nanti apa saja yang akan kita pelajari di ukuran penyebaran nanti akan kita lihat bersama-sama. Ya, di sini saya punya data. Ya, saya punya data. Datanya itu adalah 7, 2, 4, 3, 5, 5, 8 gitu. Saya punya data 7, 2, 4, 3, 5, 5, 8. Nah, sebelumnya agar lebih mudah gitu. Sebenarnya nggak perlu diurutkan sih, tapi agar lebih mudah ini bisa kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk memudahkan. Paling kecilnya adalah 2, selanjutnya ada 3, selanjutnya ada 4, ada 5-nya 2 kali, ada 7 dan juga ada 8. Jumlahnya harus sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti saya punya N-nya adalah 7. Seperti itu datanya. Untuk ukuran penyebaran yang pertama itu saya ada yang namanya jangkauan atau range. Biasanya disingkat dengan R juga. Untuk mencari jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, makanya saya tadi minta untuk diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Agar apa? Agar lebih mudah dalam mencari data terbesar dan juga data terkecil. Data terbesarnya adalah 8 dan data terkecilnya adalah 2. Maka jangkauannya adalah 8 dikurangi dengan 2, yaitu 6. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada jangkauan antar kuartil. Yang B, jangkauan antar kuartil atau biasanya disebut dengan hamparan. Bisa kita lambangkan dengan H. Hamparan atau jangkauan antar kuartil itu adalah kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Maka kita harus cari Q1 dan juga Q3-nya dulu. Q1 sama dengan, ingat bahwa kuartil itu adalah dibagi 4. Maka untuk mencari Q1, data ke 1/4 dikali dengan N. Ya, N-nya adalah 7. Maka data ke 1/4 dibagi 1/4 kali 7 1/4 dikali 7, data ke 1,75. Nah, kalau seperti ini berarti harus kita cari dengan menggunakan yang desimal itu. Q1 sama dengan data ke 1
ditambah dengan D, data kedua dikurangi dengan data ke-1, karena data ke-1,75 itu letaknya ada di antara data ke-1 dan juga data ke-2. Data pertama itu adalah 2, desimalnya 0,75. Data keduanya adalah 3 dikurangi dengan data pertama, 2 ditambah 0,75 dikali dengan 3 kurangi 1, 3 dikurangi 2 yaitu 1. Maka 2 ditambah 0,75, 2,75. Itu Q satunya. Lanjutnya baru kita cari untuk Q berapa? Q3. Q3 berarti data ke 3/4 dikali 7. Data ke 3/4 dikali 7. Saya hitung menggunakan kalkulator biar lebih valid. 3 bagi 4 sama dengan 0,75 dikali dengan 7. 5,25. Data ke 5,25. Maka Q3 sama dengan itu ya. Karena ini terletak di data ke-5 dan juga data ke-6, berarti X5 ditambah dengan D, X6 dikurangi X5. X5 data ke-5. Tadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita urutkan ya. 5. Desimalnya 0,25. Data ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurangi 5. 5 ditambah 0,25 dikali 2. 5 ditambah 0,25 kali 2, 0,50 sama dengan 5,50 atau 5,5. Karena yang ditanyakan tadi adalah H sama dengan X3 kurangi dengan X1, maka untuk mencari H dari data tersebut adalah Q3 5,50 ya. 5,50 dikurangi dengan 2,75. Agak sedikit rumit, mungkin kalian bisa gunakan kalkulator untuk lebih mudahnya. 5,50 kelihatan ya, 5,50 atau 5,5 dikurangi dengan 2,75. 2,75. Jadi hamparannya adalah 2,75. Itu untuk jangkauan antar kuartil. Selanjutnya yang C. Yang C itu adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Atau bisa kita tuliskan dengan QD. QD adalah setengah dikali hamparan atau setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Kita udah tahu hamparannya tadi 2,75. Nah, mana tadi ya? Hamparannya tadi ketemunya adalah 2,75. Maka kalau kita mau cari QD sama dengan setengah dari 2,75. 1,325. 2,75 dibagi dengan 2. 1,375. Selanjutnya ada yang namanya simpangan rata-rata. Ada yang namanya simpangan rata-rata. Nah, ini agak saya jauhkan agar lebih terlihat karena ini agak panjang. Ada simpangan rata-rata. Atau bisa kita tuliskan di sini adalah SR. Itu. SR rumusnya adalah jumlah X min
X bar dibagi dengan N. X nya itu adalah ini tadi, X nya itu ini 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8 dikurangi dengan X bar. Kalian harus ingat X bar itu adalah rata-rata, jadi kita harus cari rata-ratanya dulu. X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 dibagi dengan 7. Maka X barnya adalah ini ya, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 34. Langsung saya bagi dengan 7. Saya ambil 2 angka saja di belakang koma, 4,85, atau kalau 3 angka ya 4,857. Nah itu. Nah sekarang kita mau cari XR. XR itu adalah jumlah X dikurangi dengan X bar. Ini XI ya, jumlah XI dikurangi dengan X bar. XI nya itu tadi yang ini ya, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8. Ini itu adalah tanda mutlak, maaf, tanda mutlak. Apabila dia negatif nanti tetap menjadi positif. XI 2 dikurangi 4,85 ditambah 3 dikurangi 4,85 ditambah 4 dikurangi 4,85 ditambah 5 kurangi 4,85 ditambah 5 dikurangi 4,85 ditambah kelihatan ya, 7 dikurangi 4,85 ditambah satu lagi, tak tulis di sini ya, 8 dikurangi 4,85. Semuanya dibagi dengan 7 karena N-nya 7. Ya, saya hitung. Kita hitung bareng-bareng. 2 dikurangi 4,85. Negatif 2,85, tapi kita ambil yang positifnya aja, 2,85 ditambah 3 dikurangi 4,85, 1,85 ditambah 4 dikurangi 4,85, 0,85 ditambah 5 kurangi 4 kan 1 ya, 1,85 ditambah 1,85, 7 kurangi 4 3 ya, ditambah 3,85 ditambah 8 kurangi 4,85 4,85. Semuanya dibagi dengan 7 sama dengan, kita hitung, 2,85 ditambah 1,85 ditambah 0,85 ditambah 1,85 ditambah 1,85 ditambah 3,85 ditambah 4,85 sama dengan 17,95 dibagi 7. 17,95 dibagi 7 sama dengan dibagi 7. Nah ini ketemu simpangan rata-ratanya 2,564. Boleh ambil 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Oh ya, saya ingatkan sedikit untuk yang rumus-rumus tadi, silahkan untuk diberi kotak atau tanda biar lebih jelas ya. Saya tandai dengan kotak warna biru biar terlihat lebih jelas daripada yang lainnya. Nah begini. Selanjutnya itu baru sampai di simpangan rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari
Nih ya, ini tadi baru sampai D. Selanjutnya D, E, berarti sekarang yang E. Tuh, E di sini E itu kita akan mencari ragam atau variansi. Ragam atau variansi. Nah, ragam atau variansi itu sangat berguna pada dunia industri ataupun usaha. Biasanya digunakan untuk mengukur keragaman atau variansi dari performa kerja beberapa karyawan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Nah, itu sangat-sangat berarti untuk untuk mengukur keragaman dari performa karyawan gitu. Jadi statistika ini sangat penting, makanya kalau di dunia perkuliahan itu ada satu jurusan tersendiri untuk statistika ini. Yang E adalah kita akan membahas tentang ragam atau variansi. Biasanya dituliskan dengan atau dirumuskan dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan jumlah XI min X bar dibagi dengan N. Saya langsung beri tanda saja biar tidak lupa. S kuadrat sama dengan jumlah XI min X bar. Tadi kita udah tahu X barnya adalah 4,85 ya. 4,85. Nah, sekarang kita mau cari S kuadrat. Jumlahnya adalah XI dikurangi X bar. Ini dikuadratkan ya. Kurang sedikit. XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. N-nya adalah 7. X barnya tadi 4,85. XI yang pertama 2 dikurangi 4,85 kuadrat ditambah 3 dikurangi 4,85 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4,85 kuadrat ditambah 5 dikurangi 4,85 kuadrat ditambah 5 dikurangi 4,85 kuadrat ditambah 7 dikurangi 4,85 kuadrat ditambah 8 dikurangi 4,85 kuadrat dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 7. Ini berarti negatif 2,85 kuadrat ditambah 1,85 kuadrat ditambah 0,85 kuadrat ditambah negatif ya ini. Yang ini tadi negatif, ini 1,85 kuadrat ditambah 1,85 kuadrat ditambah 3,85 kuadrat ditambah 4,85 kuadrat dibagi dengan 7. Kita hitung sekarang. Nah, kalau punya teman-teman ada yang kayak gini, ada kuadratnya, itu enak, tinggal tulis terus dikuadratkan ini. Nah, misalkan negatif 285 min 2, kalau negatif kan tetap nanti hasilnya positif ya, langsung ditulis aja 2,85 kuadrat 8,1225 ditambah, kalau misalnya nggak punya kayak gini pakai kalkulator biasa aja, ketik aja 2 kali 1,85 dikali 1,85 3,4225 ditambah 0,85 dikali 0,85 0,7225 ditambah 1,85 tadi 3,4225 ditambah 3,4225 ditambah 3,85 dikali 3,85 14,8225 ditambah
4,85 kali 4,85 23,5225. Semuanya dibagi dengan 7. Kita jumlahkan dulu. Ini terakhir tadi ya. Sama dengan ditambah, saya hitung dari belakang, 14,8225 ditambah 3,4225 ditambah 3,4225 ditambah 0,7225 ditambah 3,4225 ditambah 8,1225. Ketemunya adalah 57,4575 dibagi dengan 7 sama dengan dibagi dengan 7, 8,208. Itu aja. Ambil 3 angka di belakang koma. Nah, itu agak sedikit riwah ya, nggak apa-apa untuk ragam atau variansi ini. Sebenarnya kalau misalnya rata-ratanya tidak koma gitu lebih mudah menghitungnya, tapi di sini tadi kita dapat rata-ratanya itu koma. Selanjutnya masuk ke yang EF, berarti F itu adalah simpangan baku. Simpangan baku atau deviasi standar. Deviasi standar. Deviasi standar dilambangkan dengan S saja. Maka untuk mencari S adalah akar S kuadrat. Tadi udah ketemu S, S-nya adalah 8,208. Maka S-nya saja, ini tadi S kuadrat ya, maka S-nya saja adalah akar dari 8,208. Kalau ini kalian harus wajib punya yang akar kayak gini. Nah, akar 8,208 sama dengan 2,864. Seperti itu untuk standar deviasi atau deviasi standar atau simpangan baku. Untuk yang terakhir ini sudah sampai F, berarti satu lagi yang G. G-nya adalah koefisien variasi. Koefisien variasi. Koefisien variasi KV. KV sama dengan S per X bar dikali 100%. Lagi saya kotak dulu, saya beri tanda bahwa ini adalah rumus. S-nya itu adalah simpangan baku. Sedangkan X barnya itu adalah rata-rata. Maka KV dari data kita, S-nya tadi ketemu 2,864 dibagi dengan X bar. X barnya tadi 4,85 ya. 4,85 dikali 100%. 2,864 dibagi 4,85 sama dengan 0,59. Karena 0 ya, saya nggak usah tulis nolnya, kali 100%. 0,59 dikali 100 saja. Nah, 59. Di koefisien variansinya adalah 59%. Nah, itu tadi dari A sampai dengan G untuk ukuran penyebaran pada data tunggal. Silahkan dipelajari dulu. Nanti kita coba buat latihan-latihan soal tentang ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran data tunggal. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.